warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Athana Bila Sintarini dengan NIM 2310101154 dari kelas A3 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Ibu Rismita. Nah, langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu soal 1A, yaitu jelaskan tujuan pembangunan ekonomi daerah dan permasalahannya. Yang pertama yaitu ada tujuan pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah. Yang kedua ada meningkatkan kapasitas ekonomi lokal atau pendapatan asli daerah. Yang ketiga ada menciptakan kesempatan kerja dan menekan pengangguran. Yang keempat ada mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal. Yang kelima ada mendorong kemandirian fiskal daerah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada permasalahannya. Permasalahan yang pertama yaitu keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada pusat ketimpangan pembangunan antar daerah atau Jawa dan luar Jawa. Yang kedua ada lemahnya kualitas SDM dan institusi. Yang ketiga ada infrastruktur kurang memadai, investasi rendah. Yang keempat ada koordinasi lintas sektor dan antar pemerintahan kurang efektif. Yang kelima ada ketergantungan pada komoditas primer, rentan harga global, tata kelola dan korupsi di daerah. Yang selanjutnya ada nomor 1B. Jelaskan peran APBN dalam perekonomian Indonesia. APBN atau Anggaran Pendanaan dan Belanja Negara adalah instrumen utama kebijakan fiskal. Peran APBN dalam perekonomian Indonesia itu meliputi yang pertama ada alokasi, yaitu menyediakan dana untuk pembangunan sektor strategis atau pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Yang kedua ada distribusi, yaitu mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah dan antar kelompok pendapatannya, misalnya melalui transfer ke daerah. Yang ketiga ada stabilitas, yaitu menjaga kestabilitasan ekonomi, mengatasi inflasi, resesi, dan krisis. Yang keempat ada pertumbuhan, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi lewat belanja modal dan investasi pemerintah. Yang kelima ada regulasi ekonomi, yaitu memberi sinyal prioritas pembangunan nasional. Yang keenam ada pendanaan pembangunan, yaitu mengelola penerimaan pajak dan pembiayaan untuk pembangunan. Contoh konkretnya yaitu ada dana desa, transfer ke daerah, subsidi BBM, dan proyek infrastruktur strategis. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 2. Jelaskan dampak hutang luar negeri Indonesia terhadap kestabilan ekonomi makro dan berikan pandangan terkait prospek ekonomi di Indonesia di masa depan. Penjelasannya yaitu dampak utang luar negeri terhadap kestabilan ekonomi makro dibagi menjadi 2. Ada dampak positifnya dan ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu membiayai defisit anggaran dan pembangunan infrastruktur. Yang kedua ada menambah cadangan devisa. Yang ketiga ada meningkatkan investasi produktif jika dikelola dengan baik. Yang selanjutnya dampak negatif. Yang pertama ada membebani pembayaran bunga atau angsuran. Yang kedua ada tekanan pada neraca pembayaran. Yang ketiga ada resiko nilai tukar. Yang keempat ada rentan terhadap kenaikan suku bunga global. Yang kelima ada mengurangi ruang fiskal untuk belanja lainnya. Penjelasan yang selanjutnya pandangan prospek ekonomi Indonesia ke depannya, yaitu prospek jangka menengah sampai panjang cukup baik, didukung bonus demografi, pasar domestik besar, reformasi struktur. Namun tentang signifikannya yaitu produktivitas rendah, ketergantungan komoditas primer, kualitas SDM stabil makro ke depan perlu dijaga lewat pengelola utang berhati-hati. Nah, peluangnya yaitu green economy, digital economy, integrasi, rantai pasok global. Yang selanjutnya yaitu ada soal nomor 3. Jelaskan peran pertanian bagi perekonomian Indonesia. Penjelasannya yaitu sumber utama penghidupan kurang lebih 30% penduduk bekerja di sektor ini. Yang pertama yaitu ada menyediakan bahan pangan untuk konsumsi domestik. Yang kedua ada penyumbangan PDB nasional,
meskipun kontribusi presentasinya menurun seiring industrialisasi. Yang ketiga ada penyediaan bahan baku industri seperti makanan, tekstil, bioenergi. Yang keempat ada penyangga ketahanan pangan nasional. Yang keenam ada sumber devisa lewat ekspor komoditas seperti sawit, karet, kopi. Yang keenam ada pengentasan kemiskinan di desa. Yang ketujuh ada mengurangi urbanisasi yang berlebihan. Yaitu soal nomor 4. Jelaskan mengenai penyebab kesenjangan ekonomi dan pengangguran di daerah dan berikan solusi untuk mengatasinya. Nah, penjelasannya yaitu penyebab kesenjangan ekonomi di Indonesia itu ada beberapa poin. Poin yang pertama ada ketimpangan pembangunan antar daerah, yang kedua ada akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata, yang ketiga ada kesenjangan infrastruktur, yang keempat ada distribusi aset tidak merata, yang kelima ada urbanisasi cepat atau desa yang tertinggal, yang keenam ada ketergantungan pada sektor informal, yang ketujuh ada ketimpangan upah antar sektor, yang kedelapan ada kebijakan fiskal atau transfer daerah yang belum sepenuhnya itu efektif menutup GAP. Nah, yang selanjutnya itu penyebab pengangguran di Indonesia itu juga ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja yang optimal, yang kedua ada kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai kebutuhan industri, yang ketiga ada ketergantungan pada sektor informal dan padat karya berproduktivitas rendah, yang keempat ada perlambatan ekonomi global, yaitu tekanan pada sektor otomatisasi dan teknologi menggantikan pekerjaan tertentu. Yang keenam ada permasalahan regulasi investasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja. Nah, yang selanjutnya itu solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Poin yang pertama ada pemerataan pembangunan infrastruktur antar daerah, yang kedua ada transfer fiskal dan dana desa yang lebih tepat sasaran, yang ketiga peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, yang keempat ada reformasi agraria dan akses permodalan untuk UMKM, yang kelima ada hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah di daerah penghasilan. Yang keenam itu pengembangan ekonomi digital untuk menjembatani jarak geografis. Nah, solusi untuk mengatasi pengangguran yang pertama itu meningkatkan kualitas dan akses pendidikan vokasi atau sertifikasi. Yang kedua ada insentif investasi sektor padat karya. Yang ketiga dukungan UMKM sebagai penyerap tenaga kerja. Yang keempat kebijakan pro industri untuk memperluas basis manufaktur. Yang kelima memperkuat sistem informasi pasar kerja. Yang keenam penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Yang selanjutnya yaitu nomor 5. Jelaskan mengenai dampak perdagangan internasional termasuk dampak positif dan negatifnya bagi Indonesia. Penjelasannya yaitu dampak positif perdagangan internasional yang pertama yaitu akses pasar yang lebih luas untuk produk domestik. Yang kedua ada meningkatkan pendapatan nasional atau devisa. Yang ketiga mendorong efisiensi dan produktivitas lewat kompetisi. Yang keempat ada akses teknologi dan inovasi dari luar negeri. Yang kelima ada diversifikasi barang dan jasa bagi konsumen. Yang keenam menciptakan lapangan kerja di sektor ekspor dan logistik. Yang ketujuh meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, yang selanjutnya itu ada dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama ketergantungan pada komoditas primer. Yang kedua ada fluktuasi harga global, persaingan yang bisa mematikan industri lokal yang tidak kompetitif. Yang ketiga ada defisit neraca perdagangan. Yang keempat ada masuknya produk murah berkualitas rendah. Nah, yang ke-6 itu ada potensi ketimpangan antar daerah atau wilayah pelabuhan atau ekspor lebih maju. Nah, mungkin cukup sekian video penjelasan saya untuk tugas ujian akhir semester perekonomian Indonesia. Apabila ada salah kata dan informasi yang kurang, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.